kira ada voluntary dulu nggak nih yang bisa menginformasikan minggu lalu kita itu belajar apa sih terkait apa sih yang menjadi voluntary? Silakan, ada poin keaktifan di sini ya. Yang mau kasih komen, kalau enggak seperti biasa ya, saya selalu kalau enggak ini berarti saya yang nunjuk gitu ya. Oke, sorry kalau dari hari ini saya kalau dari peserta kan ada 14 orang berarti ini sudah hadir semua kah? Ada yang nggak hadir hari ini atau yang telat? Amabel Ada tidak. Yang nggak masuk siapa? masih ada Oke, beberapa yang belum. Amabel, Najmi belum ada. Atania belum. Najmi sudah datang. Atania belum ya? Sudah, Oh Bapak. sudah ya, Atania sudah. Yang belum. oke. Nanti Kang Arya aja ya. Ya, Oke, oke kita minggu lalu kita ngebahas apa ada yang ini kalau enggak saya coba random aja ya. Saya beberapa sih sudah masih ingat namanya dan saya tidak catat juga nama-namanya sambil saya mau ngetes. Ada eh, Nai dari pangan, penjurusan pangan, udah hadir. Hadir, Bapak. Nama panjangnya siapa sih? Nai siapa sih? Naisila Florence. Oh, Nasia Florence ya. Oke. Bisa dijelaskan minggu lalu kita ngebahas apa ya? Iya, Bapak. Jadi, untuk minggu lalu ini, seingat saya kita kemarin udah bahas beberapa. Yang pertama itu kita bahas total quality management. Apa aja sih aspek prinsipnya? Salah satunya yaitu komunikasi yang baik, terus fokus pada pelanggan, dan juga keterlibatan semua orang. Kita juga belajar eh, definisi sistem itu apa sih, dan juga apa aja yang berpengaruh kayak ada lingkungan, material, metode, mesin, dan juga man, dan juga ada kita belajar konsep sistem manajemennya juga, SIPRC dan PDCA, dan juga kita belajar eh, peta proses bisnis. Oh, oke. Oke, Nai. Terima kasih. Secara umum gambaran besarnya tadi sudah disampaikan ya. Dari TQM tadi ada dua yang di highlight dan tadi ditekankan kepuasan pelanggan dan juga ada keterlibatan. Oke, Naysila, terima kasih. Saya mau volunteer lagi nih. Tadi ada tertarik dengan kata Nay tadi belajar tentang sistem minggu lalu. Oke, sekarang Adli Arya. Ini dari lab Adli itu kimia hijau ya. Iya betul Pak. Ya, oke, silakan Adli. Menurut Adli nih, tadi kan Nay udah nyampe ini ada terkait sistem. Sistem itu pengertiannya apa sih? Bisa kasih contoh nggak? Eh Sebenarnya kalau pengertian sistem sendiri itu mungkin ini apa ya kayak bagaimana cara kita mengoperasikan operasional ataupun bagaimana ya sebenarnya lebih ke operasional. Jadi kayak bagaimana kita memulai dari awal sampai akhir secara runtut, secara jelas gitu. Itu yang bisa disebut sistem. Jadi kayak segalanya tuh udah ada jelas dan kita mau punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang pasti tentu di sistem ini kita juga jadi bisa menjaga kualitas entah itu semacam produk ataupun yang lainnya gitu Pak. Oke, terima kasih Adli. Kalau dari konsep yang kita pelajari kemarin, saya kira Adli masih ingat nggak? Itu urutannya itu apa sih sistem itu? Ada apa? Menjadi apa? Urutannya apa ya? Ya, kurang simpel bahasa simpelnya seperti apa?
urutannya sedikit lupa Pak. Cuma kalau misalkan yang saya ingat itu dari pelanggan untuk pelanggan di akhirnya. Oh, kalau itu dari BPM-nya ya, persyaratan Ya, masuk dari pelanggan, kemudian output menjadi pelanggan. Itu betul. kalau ujung-ujungnya benar, nah di tengahnya ini apa nih? Dari Nah, pelanggan itu masukannya apa? dari pelanggan itu entah itu misalkan kritik ataupun saran masukan. eh, Kalau misalkan nanti di kita akhirnya di melatih entah itu QC ataupun tinjauan ulang dan semacamnya untuk dievaluasi nanti yang di akhirnya menjadikan improvement yang jadi untuk pelanggan lagi gitu. Oke, kalau kita bicara konteks yang tanda panah itu dari pelanggan itu masuknya apa ya? Gimana Pak? Kalau kita bicara flow yang tanda panah, Hmm? ya tanda panah yang masukan itu dari pelanggan itu kalau saran kritik kan berarti kan ya itu masukan juga sih. Cuman yang kalau kita berbicara konteks suatu produk itu masukan pelanggan itu berupa apa? Lupa Pak sebutannya Pak. Oke, misalkan gini nih, Adli mau 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 apa minta dibuat produksi misalkan suatu komoditas ya, Oke. komoditas. Nah, ketika misalkan Adli minta dibuatkan sepatu deh, sepatu spesifik lagi sepatu jenis olahraga misalkan untuk running. Nah, ketika Adli meminta dibuatkan sepatu, itu kira-kira Adli memberi memberi masukan apa kepada kepada supplier Adli? Oke. Kalau misalkan dari Adli berarti bakal menyarankan entah itu kayak dari bahan kayak gitu Spesifik. juga. Nah, kata kuncinya benar tadi. Kata kuncinya misalkan spesifik ini buat running nih. Adli Adli memberi informasi apa? Nah, ini spesifik pengen sepatu running nih, bukan sepatu Oke, kalau misalkan pantofel, bukan sepatu, sepatu kerja gitu ya. oke, Nah, kira-kira apa? kalau sepatu running spesifik mungkin di bahan entah itu di bahan misalkan bagian outer sole-nya buat foam-nya dan semacamnya gitu. Karena kan Hmm, sepatu hmm. running sendiri biasanya buat empuk ya Pak ya. Ya, berarti itu kan namanya persyaratan dari pelanggan kan ya, benar nggak? Ya betul, Nah, berarti kan itu menjadi inputan ya, benar ya nggak? betul Pak. Betul. Nah, sekarang kita bicara koneksinya ke proses lagi nih. Adil udah memberi inputan nih. Proses berarti merubah input menjadi Jadi output. kira. Nah, oke, output yang Adil harapkan apa misalkan? eh, Outputnya yang diharapkan produk sepatu running yang bagus. Yang bagus itu seperti apa? Yang spesifik. Jadi jangan terlalu Sepatu umum. running yang bagus nyaman dipakai Versi saat Adli ya, versi Adli ya. oke nyaman dipakai dan saat running itu nggak menyebabkan kakinya pegel dan semacamnya. Oke, berarti proses itu merubah tadi merubah apa menjadi apa? Dengan contohnya seperti apa? Berarti merubah yang tadi awal dimasukkan pelanggan entah yang tadi bisa kita bilang sebagai inputnya diproses menjadi output yang kita inginkan atau pelanggan inginkan gitu. Ya, oke ya. Jadi proses itu simpelnya itu kayak merubah input menjadi output ya, dengan bernilai tambah gitu. Dengan ada nilai tambahnya itu disebut sebagai suatu proses. Oke, tadi gambarannya bisa ketangkap Adli ya. Proses itu apa ya? Bisa Pak? Ya, dengan kita pakai contoh sederhana aja, biar saya yakin pintar-pintar lah anak zaman sekarang mah. Oke, sekarang saya lebih senang yang diskusi gini lah. Eh, saya lihat lagi di sini sobat. Dari sorry, yang belum itu kesehatan ya, kesehatan. Andreas hadir. Hadir Pak. Oke, Andreas. eh Tadi sudah disinggung juga sama Nei ya terkait peta proses bisnis. Peta proses bisnis itu apa sih yang dipahami yang versi versi Andreas? Kemarin tuh pokoknya yang ada banyak-banyak cabang gitu ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa itu yang nempelnya Oke. banyak cabang ya. Oke, oke. Pak. Terus, Jadi pokoknya
intinya tuh apa ya, representasi visual yang banyak cabang itu pokoknya dalam bentuk Hmm, diagram gitu yang nggambarin yang alur tadi kerja ya eh alur nyambungin kerja sama penjelasan tadi Adli, yang menggambarkan apa tadi? Menggambarkan alur kerja. suatu proses ya, berarti ya. Iya. Oke, terus eh Ya dari awal hingga akhir dalam suatu organisasi atau instansi, Pak. oke. Biasanya gitu. Nah, kalau digabung dengan penjelasan Adli tadi, berarti kan oke lah pakai bahasa nggak apa-apa ya, tapi prinsipnya benar sih. Jadi visualisasi rangkaian suatu aktivitas tadi ya, alur kerja. Kemudian berarti kan yang aktivitas itu adalah suatu proses ya. Berarti di Iya, situ ada input menjadi output. Nah, inputnya tadi yang seperti disampaikan Adli itu ada dari pelanggan, kemudian menuju ke pelanggan lagi ya. iya, Pak. Inputnya ke Oke, di dalam satu organisasi. pelanggan, Oke. outputnya ke pelanggan. Yes, oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi deh. Nanti kita coba diskusi lagi ya. Saya masuk ke materi dulu. Kemarin kita sudah sampai ke peta proses bisnis. Sekarang kita coba eh, apa namanya? Lanjut materinya. Oke, udah kelihatan? Sudah Display saya terlihat, udah kelihatan? Pak. Udah ya. Sudah. Oke. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi quality assurance ya. Quality assurance. Nah, sebelum kita membahas, saya pengen pendapat lagi nih. Kira-kira menurut teman-teman angkatan 2023 di empat vokasi ini, definisi mutu itu apa sih? Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau bisa langsung aja ya. Sorry saya biar nggak bolak-balik lihat ininya. Ada yang bisa voluntary? Saya, Pak, izin masuk. Ya, dengan siapa? Nura, Pak. Nura. Oke, silakan Nura. Oke, menurut saya mutu itu adalah standar atau suatu ukuran tentang eh, suatu benda, jasa, atau pelayanan gitu. Jadi setiap tadi yang disebutkan benda, jasa, atau pelayanan itu punya standar yang baik tentunya dan juga punya eh, totalitas pelayanan yang baik dari mutu tersebut. Seperti itu sih, Pak. Berarti dari Nura tadi kalau ditekankan ada suatu standar ya. Jadi tidak menutup hanya manufaktur, ada berupa benda atau produk, bahkan sampai ke layanan atau jasa gitu ya. Tuh, Ya, Pak. oke. Terima kasih Nura. Ada lagi yang lain selain Nura? Mungkin kualitas, Pak. Jadi kayak indikator. Oke, ini dengan siapa? Sorry, Najmi, Pak. Najmi. Oke, tadi apa? Mutu silakan. Mutu itu menurut saya kayak kualitas atau indikator suatu barang, produk, atau jasa itu dikatakan baik gitu. Indikator suatu barang jasa dikatakan baik gitu ya. Oke, oke. Terima kasih. Saya tidak akan jawab langsung. Kita akan masuk dulu ke pemahaman sambil nanti kita coba apa namanya kaji sama-sama apa sih pengertian mutu itu. Oke, seperti saya sampaikan waktu perkenalan, saya dulu sempat kerja di perusahaan ban ya. Ya, kebetulan itu ban mobil. Jadi dan sedikitnya saya ada pengetahuan tentang ban mobil. Nah, komen saya adalah atau statement saya di sini adalah untuk bahan diskusi, ada ban mobil dengan teknologi tertentu dianggap memiliki mutu tinggi ya, sehingga
mendapatkan penghargaan sebagai ban mobil kualitas terbaik di Eropa. Ya, jadi dia ceritanya ban itu di di apa namanya dipakai di apa dia mendapat penghargaan ya salah satu ban dengan kualitas terbaik di Eropa. Nah, menurut rekan-rekan di sini, apakah ban mobil dengan formula yang sama ya, namanya namanya suatu produk itu pasti kan ada formula ya, ada suatu formula kompon yang membentuk ban tersebut. Jika dijual di Indonesia, apakah tanggapan juga sama bisa menjadi ban yang kualitas terbaik juga selain di Eropa dan juga di Indonesia? Nah, bagaimana? Izin Bapak, Silakan. Ya, siapa? dengan Raffi, Pak. Raffi. Oke. Ya, kalau menurut saya itu kayaknya belum tentu sama apa yang didapetin di tanggapan di negara Eropa sana. Kalau misalkan di sana tuh mendapatkan kualitas baik karena mungkin cocok dengan kontur jalan di sana ataupun dengan cuaca yang subtropis. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu belum tentu sama karena kan kontur di jalan yang di Indonesia kan mungkin tidak sebaik yang ada di luar negeri. Begitupun dengan cuacanya gitu, Pak. Jadi belum tentu cocok juga kalau misalkan diterapin di Indonesia. Tapi mungkin bisa juga sebaliknya. Gitu sih, Pak, paling kalau menurut saya. Oke, berarti menurut Raffi secara umum itu belum tentu karena kondisinya mungkin berbeda, entah cuaca, entah jalan dan lain-lain ya. Oke, terima kasih Raffi. Ada lagi yang lain selain Raffi? Satu orang lagi? Saya mau coba, Pak. Pak. Eh, ya udah Pira Oh, deh. ada dua. Pira, Pak. So, Tadi silakan. Pira Raisen, Pak. Ya udah siapa? Oke, perkenalkan Pak, saya Mira. Makfira. Oh, Makfira. Oke, silakan. Ya Pak, jadi pendapat saya itu kurang lebih sama dengan Raffi. Mungkin saya detailin kenapa di ban di Eropa sama di Indonesia itu berbeda kualitasnya karena kalau jalanan di Indonesia kan rata-rata kita memiliki daerah pelosok juga ya Pak. Dimana kalau bannya lebih gaya geseknya kan agak gerigi-gerigi gitu ya Pak. Ini logika saya aja ya Pak. Kalau di Ya, Eropa ya, mungkin normal. di Nggak ada yang salah. Eropa tuh dibuat geriginya tuh nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu banyak. Jadi gaya geseknya juga tidak terlalu besar juga. Sedangkan kalau di Indonesia berarti dibuat lebih lebih licin istilahnya ya, karena kan kontur di jalan kita tuh ada yang pelosok gitu. Terus ditambah cuaca kita juga di Indonesia panas kan, berarti ada yang memuai dan yang kurang memuai berarti itu disesuaikan juga. Oke. Kalau saya tangkap kurang lebih sih intinya kalau dari Makfira itu atau Vira itu lebih ke arah fokus kepada intinya tidak belum tentu karena kondisi jalannya berbeda dan cuaca ya. Oke, tadi terakhir satu siapa? Silakan yang sudah sempat ada suaranya. Saya, Pak, tadi. Bintang Alkistan. Siapa? Bintang Alkistan, Pak. Oh, Artistan. Oke, Artis. Oke, silakan. Kalau sebenarnya intinya sama, Pak, tapi agak sedikit beda tanggapan. Oke. Sebenarnya kalau dari si formulanya ini kan sama ya, Pak. Terus bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kalau formula kan pasti orang-orang yang ngebuat tuh udah disesuaikan lah dengan semua jalan. Tapi tanggapannya nih bergantung pada yang buat nih apakah udah apa namanya sertifikasi lah bahasa kalau kita kan apakah udah ada sertifikasi bahwa dia tuh sesuai atau enggaknya sih Pak itu yang nentuin Hmm. si tanggapannya. Mungkin tambahan sih bahasa ini Pak. Kalau Oke, oke, misalnya oke. cuman formulanya sama tapi nggak ada bukti nyata bahwa formula itu sama kan orang-orang bakal berpikir yang lain kan Pak. Makanya butuh kayak kayak kalau ini standar sertifikasinya gitu sih Pak untuk nentuin tanggapan. Hmm. Berarti apakah si produknya sudah tersertifikasi sehingga Ya dia betul. bisa apa namanya ibaratnya standar kualitasnya gitu ya? Mm-mm. Oke, 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 menarik. Oke, terima kasih Algis. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi
sebelum saya jawab, saya akan muter dulu ceritanya ini ke konsep manajemen mutu. Ya. Jadi ada namanya pengertian waranti dan assurance. Ya. Waranti adalah pemenuhan standar kualitas barang termasuk kompensasi kerugian dari barang tersebut. Misalnya kita beli handphone, jadi ada waranti dari entah itu dari pemilik toko ataupun dari manufakturnya, ya. Termasuk kalau misalkan kita beli apa namanya handphone tersebut, misalkan rusak di bawah jangka waktu misalkan sebulan, itu masih bisa diganti dengan yang baru. Itulah waranti. Nah, assurance adalah proses untuk menghilangkan segala kekhawatiran dan keraguan yang mungkin timbul terhadap produk. Assurance artinya dia bergerak adalah bagaimana semua pemenuhan persyaratan pelanggan itu bisa terpenuhi. Jadi segala kekhawatiran, segala keraguan yang mungkin timbul dari side effect si pada saat produk diproduksi itu ranahnya assurance. Tetapi sebagai nilai tambah, ya suatu perusahaan bisa jadi memberi suatu waranti. Jadi ketika ada kerusakan tetap ada purna jual servisnya sebagai apa namanya apa nilai tambah dari si produk tersebut. Nah, kalau kita bicara secara teori ya, sebelum saya nanti masuk ke tadi pengertian mutu tadi ya. Jadi definisi quality assurance adalah memahami keinginan pelanggan serta menjabarkan mutu yang memenuhi keinginan pelanggan tersebut ke dalam suatu rencana produk. Selanjutnya, hal ini direalisasikan dalam bentuk pengembangan, perakitan, dan penjualan produk. Pada tiap tahapan tadi dilakukan evaluasi dan validasi terhadap kualitas produk dan hasilnya dihadirkan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, di sini selain menjabarkan mutu, ada kata kunci yang selalu diulang di materi ini adalah seperti tadi yang disebutkan ya di awal ketika saya minta kita teman-teman berdiskusi, ada namanya kata-kata selalu diulang adalah pelanggan, pemenuhan kebutuhan pelanggan, pemenuhan keinginan pelanggan. Jadi di sini ada menjabarkan mutu yang memenuhi keinginan pelanggan, ya. Jadi definisi quality assurance di sini bagaimana pada saat si fungsi quality assurance itu di dalam suatu entah itu manufaktur, entah itu jasa, bagaimana meyakinkan, mengassure, menghilangkan kekhawatiran dalam keraguan yang muncul terhadap suatu produk. Nah, definisi mutu ya adalah kemampuan dari karakteristik produk, sistem atau proses untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pelanggan dan pihak-pihak terkait. Ini versi ISO, definisi versi ISO. Mungkin apa sih apa namanya? Kok nggak terlalu yang udah-udah ya, nggak terlalu kena gitu. Terlalu kompleks bahasanya gitu, terlalu complicated bahasanya. Jadi kemampuan dari kesatuan karakteristik produk, sistem atau proses untuk memenuhi pesan-pesan pelanggan dan pihak-pihak terkait. Nah, secara simpel, kalau kita bicara konsep dari penjelasan yang tadi di awal dan juga dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh apa namanya Nura, kemudian ada Raffi, ada Makfir, ada Alkis. Pada akhirnya adalah mutu itu sesuai keinginan pelanggan. Jadi kalau kita berbicara tadi contoh definisi yang ban tadi yang mempunyai kualitas produk yang diakui secara internasional dan bahkan di Eropa terbaik, ketika masuk ke pasar Indonesia, secara jawabannya memang jadi belum tentu, ya. Bisa ya ketika tadi ada kondisi yang sudah disinggung sedikit oleh Alkis. Tetapi ketika berbicara keinginan pelanggan di Indonesia, apa sih keinginannya? Tadi udah disinggung ya. Jalan kita apakah sama standar jalannya dengan yang misalkan di Eropa? Apakah tipikal masyarakat kita itu senang misalkan saya dulu pernah kerja di pabrik ban itu
tuntutan ya, dalam artian ketika mereka berkendara menggunakan ban musim panas dan musim dingin itu beda. Jadi harus ada penggantian. Nah, apakah orang Indonesia itu suka dengan model yang misalkan bannya itu, atau misalkan gini, orang asing itu jarang istilahnya ada yang ada bocor tambal gitu, ada bocor tambal gitu. Ya, mereka langsung ganti, langsung ganti. Apakah keinginan pelanggan di Indonesia itu seperti itu? Apakah mungkin kalau ban-ban Eropa itu terkenal dengan nggak noise ya, nggak bising, tapi ada konsekuensi, Mbak. Misalkan harganya mahal. Apakah keinginan pelanggan Indonesia itu bisa membeli dengan barang yang misalkan ban yang eh, gampang di apa mempunyai endurance yang tidak cukup lama tetapi nyaman sehingga harus sering gonta-ganti ban. Nah, apakah misalkan ban Indonesia itu apa dengan tadi kondisi jalanan ketika kita menggunakan jalan dengan menggunakan jalan Indonesia kemudian bannya jadi gampang rusak itu apakah keinginan pelanggan Indonesia ya pada akhirnya kondisi itu menjadi tidak pada ketika eh, si produk ban tadi itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia sehingga bisa menjadi tidak laku ya atau misalkan tadi bisa juga iya tadi seperti Alkis bilang tapi mungkin saya sedikit apa ya ya sertifikasi benar tapi yang saya mau tambahkan adalah ketika misalkan mereka sudah melakukan market riset dan melihat bahwa bahan ini sebetulnya juga kompatibel dengan kondisi di Indonesia. Bisa jadi di sana terbaik, ya di sini juga terbaik gitu. Karena pemenuhan standar mutunya itu bisa memenuhi standar yang di Eropa dan juga standar Indonesia. Jadi bisa jadi kondisi itu juga ya bisa jadi diakui juga dengan catatan tadi bahwa sudah ada riset, sudah ada apa namanya riset market, sudah melakukan standarisasi sehingga apa yang menjadi keinginan pelanggan itu terpenuhi. Nah, secara kumpulan sederhananya, mutu itu sekarang adalah sesuai keinginan pelanggan. Jadi definisi mutu yang dulu dan yang sekarang itu sudah jauh berbeda gitu. Dulu waktu saya industri bekerja di pabrik itu tahun 2006 gitu kan ya. Eh, pada saat itu kondisi ketika kita menjual produk yang sedikit mahal tetapi dia punya apa ya keunikan tersendiri ke apa namanya dulu kan pabrik coklat ya mempunyai rasa yang apa namanya spesifik disukai itu nggak masalah. Nah, semakin ke sini era semakin kompetitif, jadi yang mobil atau sorry tadi coklat yang tadi saya hasilkan itu ya wah tidak bisa hanya enak saja gitu loh, tapi ada komponennya misalkan apakah harganya kompetitif, apakah pengirimannya tidak sering terlambat, ya apakah sering atau tidak terjadi komplain, tentu saja harapannya tidak banyak komplain. Jadi komponen pengertian mutu menjadi sangat-sangat besar, bukan hanya aspek ke produknya saja, tapi memenuhi semua aspek yang menjadi keinginan pelanggan. Ya. Sama dengan sekarang nih, udah teman-teman yang sekarang kan, yang generasi sekarang melihat ibaratnya kayak ya paling sekarang yang paling kerasa berbeda sekali menurut saya sih kendaraan ya mobil ya. Dulu waktu era saya masih kecil di era tahun 90-an, mobil itu kita tidak semua punya mobil gitu. Dulu kondisi bisa punya mobil itu kalau misalkan orang tuanya PNS dan ada istilahnya punya posisi tertentu di kantor sehingga apa ada kendaraan atau memang dia benar-benar tajir itu ada mobil gitu. Kemudian mobil dulu namanya Kijang, sekarang ya masih ada sih. Itu bertahun-tahun modelnya gitu aja. Kemudian berkembang 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 Toyota ngeluarin yang lebih ini apa namanya Avanza.
Dulu kan dibilang Avanza itu adalah mobil yang tidak bisa dikalahin kalau di jalan itu. Karena ketika nyalip, di depan udah Avanza lagi. Karena apa? Saking banyaknya gitu. Tapi kalau kita lihat fiturnya sebenarnya minim banget. Tetapi ya laku pada saat itu gitu. Karena keinginan pelanggan pada saat itu ya benar-benar pengen mobil yang irit, pengen mobil yang gesit, pengen mobil yang tetap bisa ngangkut. Kan rata-rata kan Indonesia kan senang seven seater gitu ya. Punya bisa ngangkut banyak di dalam kendaraannya. Tapi coba lihat sekarang, udah masuk ke era mobil listrik nih. Walaupun jujur aja mobil listrik itu adalah ancaman bagi industri oli ya. Mobil begitu cepat, modelnya juga begitu banyak. Akhirnya pemain lama pun sekarang sudah mulai apa sangat cukup punya tantangan gitu loh. Ketika masuk ke mobil, fiturnya sudah luar biasa gitu loh. Udah ada smartphone-nya di situ segala macam gitu kan. Harga juga jadi sangat kompetitif gitu kan. Jadi keinginan pelanggan pun berubah. Akhirnya mobil-mobil yang konvensional pelan-pelan walaupun tidak belum belum terasa sekarang, tapi sudah terasa pelan-pelan juga sudah mulai ditinggalkan. Artinya apa? Apakah mutunya jelek? Ya enggak. Tapi sudah ada perbedaan keinginan pelanggan. Jadi mutu itu secara umum itu apa namanya akan berfokus akan melihatnya itu sesuai dengan keinginan pelanggan. Ya, jadi kurang lebih dari cerita saya tadi, dari penjelasan saya tadi, dengan ya kalau bicara pengertian mutu berdasarkan ISO adalah seperti yang disampaikan di sini, tapi kalau secara sederhananya itu mutu itu sesuai keinginan pelanggan. Ya, makanya di sini saya berulang-ulang kali akan selalu bilang keinginan pelanggan karena memang pada pada konsepnya itu eh, kenyataannya dalam 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 prakteknya dalam dunia realnya itu memang berbicara tentang keinginan pelanggan. Nah, ada suatu kondisi ya, ini ketika suatu produk atau jasa telah dibuat sesuai spesifikasi, tetapi pelanggan tidak puas, maka produk tersebut dinyatakan mempunyai kualitas yang tidak baik. Ya, jadi lihat kata kuncinya. Produk telah dibuat sesuai dengan spesifikasi, tetapi pelanggan tidak puas, maka produk tersebut dinyatakan mempunyai kualitas yang tidak baik. Ya, misal nih, saya kerja sekarang di produk di pabrik oli, jadi memproduksi produk pelumas. Secara spesifikasi sudah sesuai, tidak ada masalah. Secara kimia fisika parameternya sudah semua oke, tidak ada masalah. Kemudian juga dikemas dengan baik. Tapi ketika sampai ke pelanggan, volume produknya itu kurang. Jadi misalkan dalam satu karton, misalkan isinya 24 botol, ada kurang satu. Atau bahkan botolnya lengkap, totalnya 24, tetapi ada volumenya yang berkurang, cuma setengah botol. Kira-kira pelanggan itu pasti tidak mungkin akan merasa happy dengan kondisi tersebut gitu. Padahal oli nggak ada yang masalah nih. Nah, karena aspek dari mutu sekali lagi itu sekarang udah berkembang menjadi eh, ke- eh, tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Pelanggan itu memesan oli, ketika membeli oli, dia memesan dengan kuantitas yang cukup, kualitas sesuai dengan yang dipesan. Tapi apabila tidak ya, tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian, standar mutu seperti saya sampaikan tadi, seiring dengan perubahan pola pikir pelanggan yang terjadi karena perubahan zaman, teknologi dan perubahan penawaran kompetitor itu bisa berubah. Tadi saya sudah cerita tentang mobil ya, bagaimana sekarang orang itu cenderung ke arah mobil listrik walaupun infrastrukturnya sebenarnya belum terlalu siap ya. Tapi memang sudah ada migrasi ke arah sana. Waktu saya kuliah di Unpad tahun 2000, em, dulu belum ada handphone ya. Jadi sorry, sudah mulai ada handphone, sorry. Tapi pada saat itu yang sudah punya handphone itu adalah benar-benar barang yang wah ini pasti anak ketajir nih. Pasti orang tuanya lumayan nih karena dia punya handphone. Bayangkan saja dulu untuk membeli kartu perdana itu kita paling murah itu 500.000 bahkan 1 juta pada saat itu.
Itu kartu-kartunya doang gitu. Eh, Kalau mengisi standar ya, sama kayak sekarang 50.000, 20.000 dan lain-lain. Dan dulu brand yang paling terkenal adalah Nokia. Nggak tahu teman-teman di sini pernah 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 dengar nggak brand Nokia? Tapi dan dulu dibilang sama kayak tadi mobil Avanza. Dulu dibilangin Nokia itu adalah HP sejuta umat. Karena ketika ada sekeliling teman-teman kita pegang HP, ada 10 orang, bisa dibilang mungkin 8 dari 10 itu pakai Nokia. Saking populernya, ya. Tetapi dengan perkembangan zaman, dulu mulai keusik ketika ada BlackBerry. Dulu sempat booming juga BlackBerry itu tahun di tahun-tahun 2010 ya. Ada BlackBerry 2009-2010. Tapi mulai ada Android dan disitulah era benar-benar berubah ya. Di kalau saya ya pernah baca buku Disruption karya Reinhard Katsali. Jadi poin dari Nokia itu selalu mereka kita tidak berbuat atau membuat suatu kesalahan. Tapi kenapa akhirnya kita itu bangkrut gitu? Karena emang eranya era disruption. Angkot tergantikan dengan ojol, ya. Ojek digantikan juga dengan ojol. Eranya sekarang era disruption. Pada akhirnya akan berganti dan memang tidak bisa dilawan gitu loh. Standar mutu lagi-lagi keinginan pelanggan sekarang udah berubah. Dulu masih mungkin kita naik angkot nunggu gitu kan sambil ini jalan, sekarang mana mau gitu. Kalau bisa kita naik ojol langsung berangkat ya berangkat gitu. Jadi standar keinginan pelanggan juga atau mutu itu eh, telah berubah gitu sesuai dengan zaman. Nah, kalau kita bicara ke real industri berdasarkan artikel dan juga pelatihan yang saya dapatkan ya. Jadi tahun 90-an itu pengiriman part otomotif telat sehari tidak jadi masalah. Tetapi saat ini bahkan ini sebenarnya bukan 3 jam ya, kurang dari 3 jam pun bisa. Itu bisa stop line. Dan ketika ada kondisi kita stop line, supply ke customer, apa yang terjadi? Ada penalti. Bayangkan ya, saya dulu pernah ada apa? eh, saya disclaimer tapi ini berdasarkan training yang saya terima. Jadi mobil Toyota itu diproduksi hitungannya bukan hitungan jam, tapi hitungan detik gitu. Jadi berapa detik keluar mobil gitu. Tapi memang mereka sangat efisien. Jadi prosesnya tinggal assembly saja gitu. Tinggal hanya menyusun merangkai, ya. Jadi ketika dulu pun saya kerja di pabrik ban, ketika kami supply ban ke brand Toyota, pada saat itu langsung masuk ke konveyor, justifikasinya itu sudah dipastikan oke oleh kami, jadi tinggal langsung dipasang, langsung jadi langsung oke gitu. Ya, saking cepatnya proses produksinya. Ya, demi apa? Demi untuk memenuhi keinginan pelanggan. Nah, sekarang kita berpikir sebagai pelanggan, ya. Konsep ini adalah konsep untuk melihat korelasi antara proses dan harapannya. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke eh, diskusi lagi, ya. Saya mau eh, mungkin di kimia pangan kali ya, secara ininya. Oke, ada Bagas. Hadir, Pak. Oke, Bagas. Oke, eh, di kimia pangan sudah mulai praktek bekerja di coffee shop nggak atau seperti apa? Bisa ceritain dulu nggak di kimia pangan yang sudah dipelajari atau yang apa namanya magangnya atau itunya seperti apa? Bisa dipelajari? Bisa diceritakan? Kalau dari kimia pangan sekarang itu belum belum masuk ke magang sih, Pak. Jadi kemarin Oke, kita baru produksi-produksi di bagian fermentasi gitu, Pak.
reproduksi fermentasi itu apakah skala penelitian atau ada proses yang saling berkaitan dengan orang lain? Eh, itu skalanya kayak buat penelitian aja kayak dari buat apa namanya praktekin metode-metode yang kita dapetin. Jadi kayak kemarin tuh kita udah buat tempe, itu kita metodenya tuh nyari terus kita praktekin gitu kok. Oke, tadi sudah buat tempe ya. Iya, Nah, betul. ketika sudah buat tempe itu berarti mulai dari bahan baku dan seterusnya gitu ya. Iya betul, Pak. Oke, sekarang saya analogikan atau saya membayangkan ketika Bagas membuat tempe. Ya, berarti kan bahan bakunya dari kedelai kan ya. Iya betul, Pak. Oke, sekarang Bagas ini adalah sebagai apa namanya pembeli tempe, ya, pembeli tempe. Atau bukan pembeli ya, sorry, sebagai produser tempe. Ya, ketika eh, apa namanya Bagas berfungsi atau bertugas sebagai produser tempe, kira-kira ekspektasi pelanggan Bagas itu apa? Dalam hal ini kan berarti pelanggannya Bagas berarti adalah yang nanti akan membeli atau memakan tempe tersebut. Kira-kira ekspektasinya apa? Mungkin pelanggan itu berekspektasi kalau tempenya itu kayak dari rasa tekstur yang sebagainya itu baik. Terus juga kayak Hmm, gak ada kontaminan kontaminan kayak jamuran dari yang lain gitu. Kayak nggak produknya itu baik. oke, berarti tadi Bagas sampaikan kalau Bagas membayangkan sebagai pelanggan berarti ekspektasinya si si pelanggan itu nanti yang ketika beli tempenya itu tidak ada jamur, kemudian kualitasnya Ya betul. baik, sesuai dipesan segala macam gitu ya. Nah, ketika Bagas sudah berpikir sebagai pelanggan seperti itu, apa yang Bagas lakukan ketika memproduksi Di tempe? waktu proses produksinya itu dipastiin kalau segala yang dipakai itu benar-benar bersih. Terus Oke, kayak bahan-bahan bahan bakunya juga dipilihnya kayak benar-benar dari supplier yang baik. Terus kayak ya, eh, ya itu bahan bakunya itu kayak yang kaya dan juga udah pernah itu kayak bagus gitu kualitasnya. Seperti itu. Sama metodenya juga oke, kayak metode ya, yang benar-benar bagus juga kayak cocok oke, sama oke. pelanggan. Ketika Bagas berpikir seperti itu, saya membayangkan yang terjadi adalah hampir dipastikan memenuhi keinginan pelanggan. Iya, Betul. jadi ini konsep pemikiran ya, konsep pemikiran berpikir ala atau sebagai pelanggan. Nah, konsep pemikiran seperti itu, kalau kita kembalikan ke materi saya, jadi berpikir sebagai pelanggan itu akan memastikan, akan membuat mindset kita bagaimana ketika saya sebagai pelanggan tidak ada kira-kira keluhan yang bakal muncul karena prediksi akan keluhan si customer tadi itu sudah saya prediksi dan sudah saya kontrol dan sudah saya cegah ya. Itu sangat penting kita korelasikan dengan pembelajaran kemarin teknik apa namanya di business process mapping antar kotak antar aktivitas per aktivitas atau antar proses per proses itu masing-masing adalah pelanggan internal dalam proses tersebut ya. Contoh tadi saya gambarkan ketika Bagas berfungsi sebagai produser, berarti pelanggannya misalkan adalah si pembeli. Atau misalkan ketika Bagas berfungsi sebagai misalkan pemeriksa incoming tempe tadi atau kedelai, berarti adalah pelanggan internalnya adalah si produser tempe tadi ya, yang memproduksi tempe di pabrik. Konsep berpikir sebagai pelanggan
mencegah untuk terjadinya barang yang tidak sesuai terkirim ke proses selanjutnya. Nah, tadi dengan contoh Bagas tadi, ketika Bagas sudah berpikir, oh, saya nggak mau nih customer saya nanti ketika makan tempenya jamuran. Saya nggak mau nanti ketika makan packagingnya itu jelek. Saya nggak mau ketika nanti makan misalkan material yang digunakannya itu apa gampang misalkan rusak karena material yang digunakannya tidak baik gitu ya. Jadi dia penetapan konsep itunya adalah berpikir sebagai pelanggan. Nah, saya contohkan ini di dunia manufaktur ini. Jadi di namanya manufaktur itu ada namanya proses pembelian. Nah, ketika proses pembelian, next prosesnya adalah pasti menyimpan atau gudang, ya. Jadi berpikir sebagai pelanggan ketika sebagai seorang proses pembelian, jika saya bagian dari proses penyimpanan, apa yang saya harapkan? Jadi sama kayak tadi Bagas tadi, ketika Bagas berpikir bahwa saya adalah produser, next pelanggan saya adalah next step saya adalah pelanggan langsung. Kira-kira pelanggan tuh maunya apa sih? Begitupun sih seperti ini. Bagian pembelian, pengadaan, purchasing atau procurement, kira-kira di bagian penyimpanan atau gudang itu maunya apa sih? Maunya tentu saja bahwa produk yang dibeli tepat jumlah dan mutu sesuai ditetapkan. Jadi kalau belinya emang ya 10 palet misalkan ya, 10 box lah ya. Ya 10 box yang datang, jangan 12, jangan 15, bukan yang nggak senang banyak gitu. Nanti nyimpannya di mana? Saya sudah ngatur nih, nyimpannya harus sesuai dengan kapasitas gudang gitu loh. Ya. Kemudian mutunya, misalkan tidak ada yang rusak, tidak ada yang NG. Jadi barang yang dibeli ya barang yang bagus, jangan udah kita bongkar, udah kita repot-repot, misalkan ujung-ujungnya barang NG. Yang bongkar tadi dipasang, dibongkar lagi, balikin lagi gitu loh. Jadi apa namanya? Buang-buang gitu loh, tidak efisien. Ya, jadi harapannya berpikirnya adalah bahwa oh, berarti produk itu harus tepat jumlah dan mutu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan proses produksi tadi seperti tadi saya contohkan ke Bagas, Bagas itu sebagai produser misalkan proses produksi. Jika saya bagian dari proses penanganan trouble dan klaim, apa yang saya harapkan? Ya, di business process mapping itu ketika ada komplain itu ada bagian atau ada orang yang bertugas bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan melakukan verifikasi dan review terhadap atau membuat persiapan pelaporan terhadap komplain yang terjadi. Tentu saja saya harapan ketika sebagai penanganan trouble claim jangan sampai ada komplain dari customer, dari internal, saya nggak boleh memproduksi barang yang NG. Tapi kalaupun namanya ada barang NG, karena namanya manufaktur, ya, mau secanggih apapun sistemnya, potensi ada NG itu selalu ada. Walaupun kecil pun tetap selalu ada, walaupun secanggih apapun. Jadi tidak 100% zero. Nah, berarti eh, barang yang saya produksi, kalaupun ada NG harus jelas ID-nya gitu, jangan sampai kecampur. Jadi dia berpikir sebagai orang yang menangani trouble dan claim. Terus proses delivery misalkan. Jika saya bagian dari proses di customer, apa yang saya harapkan? Karena kalau delivery kan berarti di ujung ya. Dia kalau sudah di ujung berarti barang yang lolos dari dia ya udah nyampe customer gitu. Oh tentu saja harapannya misalkan deliverynya harus on time. Barang yang dibeli sesuai yang di order gitu. Jadi kayak tadi jangan melebihkan atau mengurangi itu menjadi uh, isu. Nah, quality assurance itu bagaimana kita mengelola harapan pelanggan itu sendiri. Jadi yang pertama, kenali pelanggan Anda. Siapa saja mereka, ya. Jadi apakah pelanggan ini adalah misalkan pelanggan yang memang eh, mementingkan misalkan ada yang modelannya itu kami nggak peduli dengan harga, yang penting barang yang diberikan itu kualitasnya itu secara produknya itu misalkan dibeli dengan material yang sudah ditentukan oleh mereka gitu. Atau tidak boleh ada keterlambatan, ya kayak gitu-gitu. Jadi kenali siapa saja mereka. Kemudian apakah dia internal kayak tadi saya bilang, misalkan bagian pengadaan apakah
berarti orang gudang, pelanggan saya, atau eksternal, pelanggan benar-benar pelanggan yang tadi ya, yang menjadi input ya. Setelah kita identifikasi, setelah kita kenali, sorry, setelah kita kenali, mulailah kita melakukan identifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Kalau kita bicara proses tadi, berarti ada input ya. Oh, dia butuhnya misalkan eh, packagingnya, talinya harus pakai strapping band atau pakai tali itu dua, dua strapping band. Dia spesifik minta strapping bandnya misalkan harus warna kuning misalkan. Kemudian dia minta pengirimannya itu harus dikirimkan H-1. Nah, jadi diidentifikasilah kebutuhan keinginan pelanggan itu. Nah, ketika sudah mulai kita kan tahu jadi ada input ya. Kalau kita jadi proses tadi ya jadi ada input. Nah, mulailah dengan melakukan tahapan komunikasi. Kemudian perjanjian. Jadi agar mengikat salah satu pihak itu menjadi komit dan konsisten, dibuatlah suatu perjanjian atau kontrak misalkan, ya, bahwa apa keinginan kebutuhan pelanggan tadi sudah kita catat, sudah kita tentukan, kemudian kita buat suatu perjanjian, ya, ataupun peraturan. Kemudian tuntutannya adalah pemenuhan harapan pelanggan secara terus menerus. Nggak bisa hari ini kita bisa penuhi, tidak ada telat, tidak ada kurang, tapi nanti bulan depan mulai telat, mulai ada yang bocor, misalkan kirim suatu produk ya. Jadi itu tidak pemenuhan klien pelanggan itu jatuhnya itu harus kontinu, jadi secara terus menerus. Caranya gimana? Itu dengan membuat suatu dokumen atau sistem. Nah, manajemen sistem ini adalah pada akhirnya sistem untuk mengelola harapan pelanggan dengan tujuan apa? Sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ya. Jadi manajemen sistem apa yang kita pelajari sekarang adalah sistem untuk mengelola harapan pelanggan. Oke, sebelum saya masuk, saya gantian sekarang. Saya pengen ngasih kesempatan untuk teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau nanya. Bapak tanya. Ini siapa dulu ya? Sorry. Nei atau siapa tadi ya? Yang duluan ya? Nanya aja dulu Pak, nanya aja dulu Pak. Oh ya, oke. Silakan. Silakan Nei. Tanya. Tanya. Izin tanya Pak, jadi kan izin cerita dikit juga ya Pak. Kemarin itu kita ikut ke eksibisi kimia. Nah, kita iniin beberapa produk juga kan Pak. Nah, dari produk kita tuh sudah sesuai standar Pak untuk si pengemasan penutup kaleng dari produk pangannya itu. Cuman dari konsumen kita itu ada beberapa orang yang menurut kepercayaannya itu masih kurang sesuai standar karena dia mungkin dia apa ya, dia tuh berpikir kalau itu masih bisa ditingkatkan lagi, dan juga dia pun lebih mengerti gitu soal si perkalingan tersebut. Nah, saya mau tanya, gimana ya Pak kalau kasusnya itu kayak em, ada perbedaan pendapat dari beberapa pelanggan. Ada yang Hmm. pelanggan itu merasa ini itu sudah cukup, sudah sesuai standar, tapi ada beberapa pelanggan juga yang pikir kalau ini tuh masih belum cukup dan masih bisa ditingkatkan gitu. Nah, dari kitanya harus bertindak seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, berarti ini tadi real case. Tadi apa? Ke eksibisi kimia kalau nggak salah tangkap ya? Nah ya, Iya, Pak, betul. eksibisi kimia. Kemudian sorry, produknya apa tadi? Kayak produk pangan fungsional gitu sih, Pak, minuman kaleng. Produk pangan fungsional misalnya. Kayak minuman kaleng. Kemudian tadi kalau pertanyaannya itu, sorry, dari komennya si pelanggan,
ada terutama yang merasa itu kalau dari pihak apa Nei dan teman-teman merasa itu udah sesuai, tapi dari si pihak pelanggan ini merasa itu masih tidak sesuai standar dan bisa ditingkatkan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana mengelola perbedaan pendapat dari pelanggan ya? Ada yang sudah bilang oke dan ada yang belum oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, betul, Pak. Oke, saya kembalikan ke teori dulu tadi. Ya, oke. Kalau dari penjelasan tadi Nei tadi, ya seperti yang tadi saya sampaikan ataupun minggu lalu saya sampaikan, memang tidak mudah ya, tidak mudah mengelola namanya kebutuhan pelanggan. Ya, kalau saya tangkap tadi yang Nei sampaikan, mungkin agak sedikit berbeda dengan konteks yang kalau B2B, B2B itu business to business ya. Kalau business to business itu stylenya itu kan berarti kita ada namanya antar entitas company to company itu kita bisa melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan ya. Seperti tadi disampaikan, kita identifikasi kebutuhan pelanggan maunya mereka itu apa sih ya, seperti di konsep yang itu. Jadi persyaratannya sendiri itu apa sih persyaratan pelanggan ya. Ya, tapi walaupun nggak B2B itu juga sama sebetulnya konsepnya. Jadi mulai dari identifikasi persyaratan pelanggan gitu loh. Cuma emang challenge-nya kalau itu direct to end user itu berarti skupnya lebih luas lagi gitu loh. Nah, kalau menurut saya ya, pertama memang harus bisa melakukan mapping persyaratan pelanggan atau target marketnya seperti apa. Nah, bisa berupa survei, bisa berupa data sekunder yang ada, tren yang ada, dan lain-lain gitu. Nah, dari identifikasi pelanggan tadi, ya, dengan target market yang sudah ditetapkan tadi, artinya kita memang sudah punya suatu range apa target objek customer kita gitu. Sehingga ketika kita melakukan identifikasi kepuasan pelanggan, bisa jadi kalau yang tadi saya nggak tangkap dari yang Nei sampaikan itu, dia cakupannya akan menjadi luas. Nah, sekarang jadi luas itu apakah kita mau ambil semua atau kita mau khususkan di pangsa pasar atau market tertentu. Sehingga pada akhirnya identifikasi dari pesan pelanggan itu kita sudah memetakan dan kita sudah membuat gap analisisnya. Nah, gap analisis atau risk analisis tadi kita sudah tentukan sehingga ketika ada tanda petik suara minor dari yang menjadi gap dari pelanggan itu kita anggap bahwa memang itu bukan pangsa pasar yang menjadi target gitu. Nah, kalau tetap itu menjadi target, berarti memang ada yang salah. Berarti ada keinginan pelanggan yang menjadi pangsa target kita yang belum kita penuhi, itu yang kita harus improve. Voice itu karena voice mereka itu penting gitu. Jadi balik lagi, yang pertama dilakukan adalah ketika melakukan gap itu berarti identifikasi dulu dengan cermat, dengan teliti persyaratan pelanggannya. Ya, saya kasih contoh nih, kalau real yang kenapa saya kasih contoh untuk manufakturnya, karena itu memang real yang saya hadapi, bukan teoretikal. Tadi kalau tadi saya pakai teoretikal untuk melakukan pendekatan analogi. Jadi ketika misalkan nih kami industri ya, oli, tiba-tiba ada pabrikan mobil atau motor yang kerjasama ke kami gitu. Apa yang kami lakukan pertama kali adalah kita identifikasi apa yang menjadi mau mereka dari spesifikasi, dari apa namanya kebutuhan packagingnya, dari kalau ada klaim berapa hari harus direspon, kalau ada perubahan cara lapornya seperti apa, sampai ke delivery. Persyaratan tadi secara umum itu diikat dalam suatu kontrak. Walaupun kontrak itu nggak mesti detail kayak tadi ya. Ada yang detail sampai tadi, ada yang juga yang enggak. Nah, kontrak yang tadi detail tadi, yang sudah diikat tadi, ketika masing-masing pihak sudah sepakat, gap tadi itu akan menjadi kecil karena ya pegangannya sama, rujukannya sama gitu loh.
Ketika ada yang tidak dikomit terhadap apa yang sudah diikat tadi, di kontrak tadi, ya berarti di situ yang jadi masalahnya gitu. Entah itu di kita masalahnya ataupun di customer. Jadi kita bisa kembalikan ke kontrak. Nah, tapi kalau contoh yang Nay tadi, kalau saya lihat lebih ke arah berarti memang identifikasinya itu harus benar-benar dilakukan secara eh, lebih besar. Nah, kalau menurut saya tipsnya ya terserah marketnya mau kemana gitu. Jadi nanti kita bisa spesifik di market itu, identifikasi persyaratan pelanggannya seperti apa, ya. Atau memang kalau memang di market kita ya berarti kita review dan melakukan improvement di gap yang sudah tersebut gitu. Contohnya tadi mendengarkan voice dari mereka gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, nah. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Next tadi Andreas ya, masalah ya? Iya Pak. Ya, silakan Andreas. Ini sih Pak, saya mau bertanya kalau misalkan jadi quality assurance itu eh, apa ya, nggak ngambil data konsumen tuh kayak gimana sih? Kan saya mau bilang tadi dari konsumen untuk konsumen gitu. Inputnya dari konsumen, outputnya buat konsumen. Yang dimana memang ya kita mau kasih yang terbaik buat konsumen. Tapi misal quality assurance ini ngambil data konsumen itu dari mana? Apakah lewat survei Bapak? Misal, oke, mungkin kayak studi kasus gitu ya Pak. Mungkin Bapak kerja di suatu PT untuk jadi quality assurance. Nah, saya mungkin rata-rata konsumen gitu. Dan saya pengen ngasih tahu aspirasi saya, kemauan saya ke Bapak. Itu tuh lewat apa ya Pak gitu. Itu atau mungkin juga gimana ya? Kalau misalkan juga saya jadi quality assurance buat kayak eh, pengen impor atau ekspor gitu kan. Berarti kan kita kan antar konsumen dan quality assurance adalah negeri gitu kan, antar negeri gitu. Nah, nanti saya hubunginnya tuh ke Bapak atau ke siapa gitu. Jadi kita tuh dapat infonya gimana gitu. Khususnya kan kalau misalkan mau ekspor, kita harus tahu banget apa yang diminta sama konsumen di luar negeri gitu kan. Contohnya Pak. Nah, itu tuh Bapak ngambil datanya tuh dari mana gitu. Apakah Bapak yang langsung terjun untuk ngobrol ke beliau, ke saya misalkan kayak yang keluar dari luar negeri, atau misalkan Bapak hubungin agent atau gimana gitu Pak. Jadi quality assurance itu gimana intinya? Ya, oke. Bicara ngawang-ngawang ya, bicara langsung apa yang praktek saya lakukan ya sebagai, berarti saya mungkin bicaranya ke B2B ya, business to business ya. Iya Tadi Pak. konteksnya juga kalau saya tangkap dari Andreas ya, sebagai QA Iya. itu mengambil data konsumen itu sumbernya dari mana, kemudian misalkan ada aktivitas ekspor tuh, apakah kita komunikasi untuk mendapatkan sumber datanya itu seperti apa gitu ya. Oke, Iya. terima kasih Andreas. Jadi pertama saya balik ke sini dulu ya. Kita bicara tadi customer memberi inputan, kemudian nanti outputnya kembali ke customer ya, dengan peta proses bisnis. Kemudian tadi Andreas bicara terkait kira-kira im- apa namanya, sumber datanya, informasi itu dari mana sih, Pak? Gitu ya. Jadi kalau kita di suatu perusahaan ya, eh, sumber data itu bisa jadi ada beberapa sumber, tapi sumber utama itu ada dua. Yang pertama adalah setiap perusahaan yang kita berusaha atau berbisnis atau ada kerjasama dengan mereka, mereka itu pasti punya yang kita sebut adalah sebagai standar, agar standar entah namanya standar procurement, standar purchasing atau standar quality, agar supplier itu bisa bekerja sama dengan mereka. Misal nih, paling gampang misalkan yang suka yang secara administratif ya, perusahaan yang bekerja dengan kami itu harus ISO 9001, atau misalkan perusahaan yang bekerja dengan kita itu harus apa namanya, mempunyai sistem manajemen lingkungan misalkan. Sumber datanya itu dari mana? Itu yang terjadi itu adalah mereka mempunyai namanya standar manual.
itu menjadi inputan kita. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah establishnya sudah mapan, mereka itu sebelum kerjasama, pihak quality assurance si pabrik customer kita itu mengundang kita itu dengan cara melakukan sosialisasi ke semua supplier. Hey, supplier, kalau kamu kerjasama dengan kita, itu harus standarnya secara ini seperti ini loh, cara mutunya, secara deliverynya seperti ini sistemnya. Kalau penanganan komplain itu harus dijawab 5 hari kerja gitu. Itu mereka eh, praktek yang umum mereka lakukan. Sehingga itu yang kita menjadi inputan untuk melakukan pencatatan identifikasi persen pelanggan. Yang kedua, misalkan mereka memproduksi suatu barang ya, misalkan saya oli ya, tuh oli ya. Itu tuh ada konteks kalau oli itu ada dua, ada yang formulanya dari kita yang kita meminta approval mereka, ada yang mereka memang olinya dari mereka secara spesifikasi. Dia akan memberi kepada kita, tolong ikuti misalkan harus viskositas 100 derajat angka berapa gitu, misalkan minimum 5,3 misalkan. Artinya produksi kita secara output di internal kita berarti olinya itu tidak boleh lebih rendah daripada 5,3. Ya, itu dalam bentuk specific drawing. Nah, yang ketiga, contoh tadi yang misalkan ekspor nih. Kalau kita misalkan mau ekspor misalkan, atau kita berbicara yang paling gampang ya, saya kasih image-nya adalah, misalkan eh, orang Amerika atau orang Cina mau ekspor oli ke Indonesia. Berarti artinya kita impor ya. Apa standarnya? Ada namanya standar nasional Indonesia. Jadi begitupun sebaliknya, ketika kita menuju negara tujuan kita, apa yang kita lakukan adalah kita bisa mereview namanya standar di negara tersebut. Dan umumnya dokumen tersebut itu sifatnya publish yang diterbitkan dan menjadi syarat ketika, kamu kalau mau masuk ke negara kami, kamu harus tersertifikasi dulu. Misalkan kayak kemarin kami ya ekspor ke Malaysia. Badan sertifikasinya namanya SIRIM gitu ya. Nama standarnya MS, Malaysian Standard. Jadi kalau kami mau ekspor ke tempat mereka, mereka itu sudah punya namanya Malaysian Standard. Ketika mau mendapatkan Malaysian Standard, berarti apa? Berarti kamu harus diaudit dulu sama kami. Harus diaudit dulu, setelah diaudit nanti baru kami akan kasih namanya ini apa namanya sertifikasi sehingga produk kamu bisa didistribusi atau dijual di Indonesia. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Nah, kesimpulannya kalau berbicara sumber informasi itu bisa berasal dari customernya sendiri berupa manual yang mereka kasih atau bisa berupa juga standar atau aturan yang sudah berlaku secara internasional yang berlaku di negara yang dituju. Itu rujukannya itu internasional, jadi bisa kita pakai gitu ya. Jadi sumbernya itu ya tadi kuncinya ada dari internal customer ataupun dari eh, apa namanya aturan internasional. Nah, bayangan saya kalau misalkan yang direct sales itu yang tadi yang langsung tuh end user itu sumber data yang lain juga bisa ya. Berarti misalkan bisa survei, bisa jadi data tren gitu kan ya. Itu apa namanya sumbernya dari situ. Tapi kalau B2B itu lebih clear sebetulnya. Ya, tadi bisa jadi dari internal perusahaan itu sendiri ataupun aturan internasional yang berlaku. Kurang lebih seperti itu, Andreas. Cukup menjawab. Ada yang mau tambahin lagi? Tambahin boleh nggak, Pak? Jadi berarti Boleh, boleh, silakan. jadi berarti perusahaannya itu tuh harus apa ya? Harus punya salesnya sendiri ya, Pak. Jadi dari sales datanya coba survei. Habis itu kita langsung misalkan kita parkir langsung ngolah data dari sales gitu ya berarti ya, Pak. Nah, berarti untuk eh, mempunyai seorang quality assurance itu tingkat perusahaannya harus setingkat apa ya, Pak ya? Oh, Apakah oke. memang PM itu harus udah punya juga gitu? Karena kan balik lagi, apakah apa ya? Kita jualan dulu baru ada quality assurance atau ada quality assurance dulu baru kita jualan? Oh, ya, oke. Oke.
Wah, bagus pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, eh, apa namanya, quality assurance itu kadang itu sebagai bagian atau sebagai fungsi gitu. Dalam artian adalah kalau kita berbicara perusahaan yang sudah established baik, fungsi quality assurance itu bisa direpresentatifkan oleh apa namanya, suatu departemen yang berfungsi untuk melakukan penjaminan. Tadi yang seperti disebutkan di konsep tadi ya, quality assurance, bahwa dia apa namanya, yang memahami quality, sorry, sorry. Jadi dia intinya, kalau quality assurance tadi, dia itu bagaimana dia memahami produk jasa dibuat sesuai spesifikasi, kemudian eh, pelanggan pada akhirnya itu jangan sampai ada ketidakpuasan ya. Kemudian pertanyaannya, kapan kita harus punya quality assurance? Kalau pemahaman saya, berdasarkan apa yang saya pahami, tidak tergantung dari jumlah, apakah perusahaan itu besar atau kecil. Tapi ini lebih ke arah mindset. Kalau misalkan suatu entity bisnis itu hanya berpikir, oke, kita produksi, kita jual, produksi, kita jual, produksi, kita jual, tanpa tanda petik, walaupun mungkin dia pada saat itu ya, dia cuma ada satu orang owner, kemudian ada karyawan produksinya satu gitu kan, misalkan ada bagian penjualannya satu gitu kan, cuma 3 orang lah misalkan. Nah, mindset quality assurance-nya itu dia harus, menurut saya, dia harus sudah punya, terlepas ketika fungsi quality assurance-nya itu di cover oleh satu orang bisa memegang berapa fungsi, itu tidak masalah. Tetapi ketika dia melakukan penjaminan bahwa produk yang dijual itu sesuai keinginan pelanggan, bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi gitu kan ya. Nah, mindset quality assurance-nya itu, fungsi quality assurance itu menurut saya tidak mesti tergantung bahwa perusahaan itu kecil atau besar. Ini paling real ya, ini real yang saya rasakan. Perusahaan saya, tempat saya bekerja sekarang, itu sebetulnya adalah perusahaan keluarga yang ternyata umurnya sudah 100 tahun. Jadi kami itu dipertontonkan, ya bukan dipertontonkan sih. Jadi kisah si pendirinya itu, eh, dia mendirikan usaha itu, awalnya dia menjadi sales, kemudian dia coba-coba, namanya orang Jepang mungkin waktu itu ya, coba-cobain juga itu ya, gara-gara dia sales, diajarin apa namanya, teknik produk, dia coba buat apa namanya, dengan bahan baku yang ada, dia coba melakukan inovasi sendiri gitu. Dia sudah mulai kena supplier-suppliernya, kemudian dia coba buat dan segala macam. Nah, digambarkan pada saat itu, perusahaan itu sebetulnya jauh dari yang dibayangkan bahwa dia establis sebagai suatu perusahaan yang utuh gitu. Kalau yang cuma beberapa orang awalnya gitu kan, akhirnya berkembang-berkembang. Nah, tapi kalau yang saya tangkap pesannya di situ adalah bahwa, oke, dia di situ sebagai waktu itu saya lihat si ownernya itu awalnya dia produser dan juga sales. Lama-lama berkembang dia menjadi sales, dan dia juga sebagai quality assurance-nya. Lama-lama berkembang dia lebih tinggi lagi menjadi CEO, dia punya karyawan. Tetapi konsepnya adalah, sedari awal, walaupun si ownernya ini tidak memiliki misalkan pengetahuan yang modern lah pada saat itu, sorry, bukan tidak modern, Eh, dia sebetulnya sih terdidik lah. Dia juga tahun 1800-an di Jepang, dia juga kuliah gitu kan ya. Tetapi dia sudah mempunyai konsep berpikir yang modern, yang visioner, bahwa produksi suatu oli itu, bahwa dia bisa bagaimana caranya itu sesuai dengan keinginan pelanggan pada saat itu. Realnya itu pada saat itu adalah, kan Indonesia itu sama kayak kalau di sini Pertamina gitu, dia juga jual bahan bakar ya. Dia bekerja di laut, apa namanya, sorry, pelanggannya itu banyak yang mesin-mesin bahan bakar yang kayak diesel untuk motor motor kapal-kapal gitu loh ya, yang kecil-kecil itu, yang nelayan. Keinginan pelanggan pada saat itu adalah bagaimana
si Oli itu mereka tidak perlu ke darat dulu, dia langsung jemput bola, dia bawa berapa berkaleng. Jadi dia sistemnya beli 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 bahan bakar, kemudian dia yang ngantar ke tengah laut gitu ya. Dengan konsep keinginan pelanggan, lagi-lagi ya, tidak hanya mutu, keinginan pelanggan pada saat itu adalah pelanggan itu maunya diantar langsung ke tempat di apa di nggak di dermaga gitu, tapi dia harus ke laut. Menurut saya dia sudah berpikir sebagai ya sales juga, sebagai quality assurance juga. Walaupun pada saat itu perusahaannya bukan suatu perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang besar, yang utuh gitu. Nah, saya pengen bilang adalah bahwa konsep quality assurance, pemenuhan keinginan pelanggan tadi, ya berapapun unit usahanya, tetapi konsep mindsetnya sudah dipakai, itu ya tidak tidak mengenal harus perusahaan kecil, perusahaan besar gitu. Ya, jadi lebih ke arah mindsetnya bagaimana menjamin semua kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Kurang lebih seperti itu, Andreas. Bisa diterima nggak? Berarti izin menyesuaikan apa yang saya dapat, berarti jadinya Ya, tanpa kita sadari kalau kita itu memulai suatu jualan, kita riset, kita pun juga sudah menjadi bermindset seseorang quality assurance, Pak. ya, 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 ya. Oke. Berarti tanpa menimbang dari dia perusahaan gede atau kecil, seseorang ownernya pun juga harus memiliki apa namanya mindset, oh gue tuh sebagai, oh saya itu sebagai quality assurance gitu Ya, misalnya. dalam hal pemenuhan sesuai keinginan pelanggan ya. Seperti itu ya. Oke. Ya. Berarti setelah berkembangnya perusahaan yang saya miliki, misal saya memiliki perusahaan, saya memiliki mindset itu, nanti quality assurance yang akan saya hire adalah quality assurance yang menurut sesuai dengan visi dan visi barang yang pengen saya kasih ke konsumen Ya, gitu-gitu. tentu saja seperti itu, benar. Benar. Berarti Bapak waktu menjadi quality assurance, Bapak dibina juga sama pemiliknya, pemilik perusahaan. Lebih ke arahnya sebetulnya sistem yang mendidik saya gitu. Karena kan perusahaan itu dari awalnya perusahaan kecil gitu kan di Jepang sana ya. Ketika sudah masuk Indonesia ya sudah perusahaan besar, sudah multinational company kan. Artinya interaksinya itu lebih ke arah interaksi, dia sudah punya sistem untuk membangun profesional. Awalnya saya menjadi newbie istilahnya, beginner, akhirnya menjadi profesional di bidang itu gitu. Nah, siapa yang mendidik saya? Sistem itu yang mendidik saya gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu. Berarti tugasnya itu membuat sistem ya Pak, bukan membuat pembinaan. Sorry, saya nggak paham nih. Maksudnya gimana? Sistem. Maksudnya seorang owner harusnya membuat suatu sistem kayak gitu, bukan membuat suatu pembinaan terhadap quality assurance-nya gitu. Karena kan Bapak belajar dari suatu sistem yang Bapak sudah kenal Ya, di perusahaan itu. jadi Oke, jadi baik. kalau saya bayangkan itu, kalau perusahaannya sudah establis besar, hal mikro itu sudah nggak diurusin lagi sama 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 owner gitu. Baik, Ya, Pak. lebih ke arah yang makro. Jadi kalau saya bayangkan ya, jadi saya membayangkan itu kalau pimpinan perusahaan yang baik itu adalah tanda petik itu cenayang, peramal, visioner. Jadi dia Baik. sudah makro lagi gitu, udah mikro itu udah dia sudah meng-hire profesional yang ngebentuk sistem, profesional yang di bidang keuangan, profesional di bidang sales marketing dan lain-lain itu. Dia lebih ke arah visinya bagaimana perusahaan ini bisa establish dalam 100 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, dalam 100 tahun ke depan gitu. Jadi dia visi seperti itu. Itu udah lebih luas lagi sih. Itu yang saya pelajari dari perusahaan yang saya bekerja. Kurang lebih seperti itu, Andreas. Baik, Bapak. Baik. Makasih banyak Bapak atas insight yang baru ya, Bapak. Oke, menarik ya diskusinya untuk dari Andreas. Oke, nggak terasa ternyata kita tinggal waktu 5 menit lagi. Saya coba lanjutkan sedikit ya materinya untuk hari ini. Oke, ini sedikit sedikit histori ya. Jadi sistem manajemen mutu standar internasional seri ISO 9001 itu mengapa diperlukan standar internasional untuk sistem SMM, itu sistem manajemen mutu ya. Jadi memang
Kalau kita berbicara konsep tradisional di ini yang saya pelajari juga ya, saya pelajari dari materi, terutama sih saya lebih jujur, saya bukan pembaca buku yang baik, tetapi saya apa namanya, eh, yang nempel di kepala saya adalah sesuatu yang diajarkan di kelas kemudian dipraktekkan aktual gitu. Itu bagi saya nempel gitu. Jadi perusahaan itu awalnya itu memang berdiri secara tradisional, itu mempunyai standar kualitas masing-masing gitu loh, ya. Nah, ketika bermacam-macam standar itu kita bicara B2B ya. Jadi kalau yang tadi konsepnya yang tadi Andres, kemudian tadi yang Nei itu gabungan antara B2B dan juga yang direct selling. Tetapi kalau kita bicara B2B itu akan ada bermacam, dulu awalnya, bukan akan ada ya, berawalnya itu ada bermacam-macam standar kualitas, ya. Jadi bisa dibayangkan apabila macam-macam standar mutu tadi dilakukan atau diberlakukan kepada suatu supplier atau pemasok yang sama, ini tentu saja akan menyulitkan standar yang bermacam-macam tadi gitu. Jadi disepakatilah, ya, dibentuklah suatu standar nasional untuk menyeragamkan standar yang ada dan dapat diterapkan pada semua industri dengan standar yang sama, ya. Jadi kalau teman-teman bicara terkait sistem itu ya, tadi saya bilang misalkan agar dapat berbisnis dengan perusahaan A, standarnya itu 9001. Nah, di standar 9001 itu mau apapun persyaratan dokumen dari perusahaan apapun, ya, ajaibnya ISO 9001 itu sudah membuat standar mutu yang standar gitu. Jadi bagaimana cara membuat, ini bukan secara tataran diktenya ya, teknisnya, tetapi dia sudah mendorong bahwa perusahaan itu harus mempunyai, kalau mau menerbitkan dokumen harus ngapain, kalau mau merevisi dokumen harus ngapain, kalau mau membuat dokumen itu yang beredar di field atau di Gemba, kalau kita bahasa kami selalu biasa Gemba, itu seperti apa gitu. Nah, standar 9001 itu mengatur tata cara seperti itu. Sehingga apapun permintaan customer dengan pendekatan standar ISO 9001 itu akan terpenuhi. Ya, dia tidak akan itu menjadi kayak basic atau menjadi fondasi bahwa 9001 itu suatu standar internasional yang akhirnya itu bisa mengatur atau mengurusi terkait proses pengontrolan dokumen, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara secara sejarah secara singkat, ini saya ambil dari berbagai sumber ya di internet. Jadi awalnya 9001 itu tahun 8. Jadi yang belakang itu 87 tahunnya ya, tahun 87, 94, dan yang terbaru saat ini versi 2015. Jadi belum belum ada lagi yang terbaru gitu loh. Ya, jadi 9001 itu standar manajemen mutu. Ini bisa dibilang juga adalah standar basic dari semua standar ISO yang ada. Jadi sekarang mau apapun ISO-nya, itu mereka mengacu atau merefer kepada basic standar namanya ISO 9001, ya. Jadi itu menjadi dasar dari semua sistem. Ya, jadi sejarahnya itu adalah seperti itu. Kemudian dalam perkembangan sejarahnya, kuncinya itu ada dua sebetulnya. Bagaimana semua itu terstandarisasi, dan yang tidak kalah penting adalah konsisten. Apapun aturannya, prinsipnya, ya, seberapa ketat pun aturannya, kalau juga tidak konsisten dilakukan ya sama aja gitu. Ya, jadi memang PR terbesar sampai saat ini termasuk saya pun adalah melakukan kontrol konsistensi di perusahaan, ya. Jadi dia harus terstandarisasi dan konsisten. Ya, kesimpulannya untuk sampai materi hari ini, eh, jadi peta proses bisnis itu dapat menggambarkan hubungan input, proses, output dalam kegiatan organisasi dan atau perusahaan. Kemudian yang kedua, mutu itu berkaitan dengan kebutuhan pelanggan.
Kemudian yang ketiga, fungsi quality assurance itu lebih menekankan kepada penjaminan agar implementasi sistem manajemen dapat berjalan efektif, dimulai dari penerimaan order sampai produk dikirim ke pelanggan, ya. Dari menerima order dari pelanggan sampai akhirnya dikirim lagi ke pelanggan. Jadi inilah kurang lebih fungsi dari quality assurance, ya, melakukan penjaminan, mengassure atau menjamin dari sistem manajemen mutu itu bisa berjalan sehingga pada akhirnya semua permintaan pelanggan dari awal kita terima order sampai akhirnya produk atau jasa itu dikirim ke pelanggan. Oke, minggu depan kita akan ngebahas quality control. Untuk hari ini saya pikir sudah cukup, ya, pembahasan untuk hari ini. Dari saya kurang lebih, ya, metode saya pembelajarannya nanti akan seperti ini, ya. Jadi nanti akan saya sudah catat ada beberapa nama yang saya belum pernah panggil, nanti siap-siap akan saya panggil, ya, untuk melakukan apa namanya, men-challenge juga teman-teman yang lain juga akan, saya yakin sebetulnya semua punya punya itu, ya, punya apa, bisa dibilang punya potensi. Jadi saya akan memberi kesempatan seluas-luasnya, ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pertanyaan, ya itu nilai nilai tambah tentunya, ya. Oke, dari saya mungkin seperti itu, Kang Ari. Saya Ya, kembalikan ke Kang Ari. terima kasih Pak Yogi ya. Ini menarik kali ini ya lebih aktif daripada sebelumnya ya kelasnya. Ya, bicara tentang jaminan mutu. Ya, semoga sampai akhir nanti ketika project juga semakin aktif ya. Terutama nanti projectnya tentang 7QC Tools ya. Ya, nanti belajar. Ya, terima kasih Pak Yogi atas sharing materinya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah aktif ya. Kita sudahi pertemuan hari ini, malam ini. Ari, punten, Ari, sorry. Gimana? Untuk minggu depan yang mungkin saya seperti jadwal saya infokan, ya, minggu depan saya propose di hari Rabu, ya, Kang Ari, ya. Oh, Rabu. Mohon maaf. Oke, oke. Rabu, jadi Rabu malam ya? Ya, Ya, oke. Rabu malam. Oke, siap. oke, Insya Allah. oke. Malam, pekan depan. Jam 9.17. Maaf, 19.40 lagi ya? Ya, seperti biasa. Oke, terima kasih. Ya, kita cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak Terima kasih Pak Pak Yogi Yogi. dan Kak Ari. Terima kasih, Pak. Ya, oke.